Belajar ngadeg ya. Panapak kaki yang Iki yang mau jatuh. anu nih napa tumite niku napa Pak? Ini kan jinjit. Ini yang mau jatuh. Oh, iya masih jinjit sih, belum napak. Kalau udah napak biasanya kuat Pak. Tapi sing kanan itu sing lemah Pak, separuh kanan lemah, dereng di kekuatan. Gimana Pak? Rasanya Mau jatuh. mau jatuh. Kaki kanan apa kiri yang kanan? Kanan kekuatannya lemah ya. Nah, duduk. Coba Kak duduk dikit Pak. Ya. Ini kanan juga diangkat masih berat. Kalau orang jatuh karena stroke itu ya ini. Padahal jatuhnya nggak seberapa. Kalau kayak gini jatuh. Bek gitu ya Pak. Tapi yang kanan jadi kursi ini kan goyang-goyang ada rodanya. Jadi ngerosot, jatuh. Ya jatuhnya nggak seberapa sebenarnya. Goyang, terus ininya bapaknya lemas, ininya ngerosot ada roda. Nah iya. Ininya goyang-goyang muter. Jadi jatuhnya itu dari kursi, bukan dari tempat tidur. Bukan Dari kursi. Dari kursi. Karena kekuatannya lemah tadi pas stroke jadi merosot tuh. Iya, bapaknya lemas. Iya. Ininya Kursi goyang-goyang. Jadi Udah goyang-goyang, kesentuh sedikit aja kan mundur ada rodanya. iya. Lain dengan kursi yang begini, udah kesentuh, diam aja, ini kan mundur. Nah, ya udah, kursinya mundur, bapaknya jatuh. Ya itulah. Nggak disengaja ya Bu ya. Udah, itu kali udah Jatahnya begitu. jalannya. Makanya harus sabar. Pak, ada apa ya saya malam Kamis kemarin, jadi rebok malam Kamis 12:30 saya terbangun dan itu ada assalamualaikum suara perempuan. Nah ini saya kayaknya ini ada orang yang sihir atau santet itu dukunnya perempuan. Biasanya begitu. Kalau laki-laki berarti dukunnya laki-laki, ini dukunnya perempuan. Assalamualaikum, mana mungkin ada tamu 12:30 malam. Begitu. Tapi enggak Bu Titi, kayaknya Bu Titi kalau di Bang Lawan, kalau di pabrik atau kemana di pintu dapur agak jauh gitu. Kalau ngomongin juga pelan-pelan, assalamualaikum gitu. Suaranya jauh gitu ya Bu ya. Iya, agak jauh gitu, agak jauh dan ngomongnya pelan. Tapi nggak dijawab kan sama Bu? Nggak dijawab. Ya udah nggak Mesti apa-apa. dijawabnya innalillahi ya. Biar kembali lagi sama yang ngirim. Nggak usah dijawab kayak gitu. Nggak ada dijawab. Kalau malam-malam kalau Saya berpikir gini, mana mungkin ada tamu 12:30 malam. Kalau ada tamu juga paling naik mobil, kalau nggak naik motor kan ada suara. Ini mah nggak ada suara, cuma ada ujuk-ujuk ada assalamualaikum doang. Terus orang-orang juga nggak ada yang buka pintu. Mana mungkin ini bukan orang gitu. Saya udah berpikir, saya diam. Terus saya sholat. kalau gitu tuh nggak usah dipikirin Bu. Kalau nggak dipikirin nggak ada apa-apa. Udah biasanya kalau ada gitu ada kiriman. Itu Ibu pikirin namanya, nggak usah dipikirin. Itu dihilangin aja, nggak ada kayak gitu Bu. Jadi Allah itu mengiyakan kepada hambanya yang itu punya pikiran negatif. Ya, makanya kok aneh kan ya, kayak mana mungkin kalau orang Nggak benar. makanya nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin aneh. Kayak gitu, udah Ibu hilangin seolah-olah itu nggak ada. Biasanya saya bangun jam 3, alarm jam 3. Ini kan 12:30 terbangun. Itu kebiasaan asasi yang kampungnya. Jadi kayak gitu tuh nggak usah terlalu dipikirkan Bu. Kayak gitu tuh dianggap aja nggak ada, ya udah nggak ada. Jadi itu diantah berantah sana gitu. Ya, saya nalar gini ya, mana mungkin orang tamu datang jam segitu. Terus mana mungkin ada tamu
nggak ada yang bukain pintu kok Bu Titi, nggak ada yang buka pintu, cuman Bu Titi, Bu ini udah pada diam semua. Saya terbangun sendiri. Jadi sebelum assalamualaikum saya bangun dulu, bangun jadi sadar assalamualaikum. Iya. Suaranya perempuan. Udah nggak usah, itu namanya kalau ada bukti kelihatan kasat mata itu baru bisa dibilang. Kalau kayak gitu, jadi itu nggak usah dibilang Bu. Jadi kalau ibu bilang nanti kenyataan, tapi kalau ibu nggak bilang nggak ada, itu hanya sekilas saja. Jadi kayak gitu tuh jangan terlalu dipikirkan. Nanti kalau ibu pikirkan, ibu kena sendiri. Jadi dihilangkan Bu. Ada suara-suara apa? Biasa Bu, kalau malam-malam tuh, apalagi kalau di kampung Bu. Di kampung tuh kadang-kadang dulu itu cerita Ibu ya. Ini sedikit cerita. Saya tuh jalan malam-malam, kan di kampung jam 11 malam, ya? Ya jalan mau ke tempat saudara jam 11 malam. Malam ke saudara malam-malam. Nah kan sempatnya malam Bu, siang macul, malam ke tempat saudara. Dia itu Naik tahu motor apa jalan aja. Naik sepeda aja nggak bisa, jalannya jalan pegunungan Bu, nggak mungkin toh. Nah makanya tak cerita, ibu dengerin, ya kan? Ada suara Bu, suara tuh elu, elu itu artinya melu, ikut, gitu. ikut terus, ngintilin terus, kira-kira udah 2 kilo itu masih bunyi terus, tak diemin aja. Karena apa? Kalau bilang ayo, om ikut, kita nggak bisa jalan. Oh gitu. Iya, kayak gitu tuh dianggap itu nggak ada gitu. Dianggap nggak ada, dia kalah Bu. Dia kalah, lama-lama dia ngilang sendiri, udah. Bulu apa kuntilanak gitu ya? Ya itu nggak tahu, kita nggak usah bayangin ke sana. Sendirian ya bapak jalannya? Saya berdua sama kakak saya yang pertama. Laki juga? Iya laki-laki, kakak saya yang pertama laki-laki. Tuh di senterin tuh nggak ada Bu. Jadi Oh bawa senter emang? bawa Bu. Kalau nggak bawa senter mana bisa jalan? Ya kita senter aja jalan mana gitu kan. Kalau Itu. orang dia tuh ngajar Di center. Enggak ngambil besok aja pagi gitu siangan. Ya besok kan kerja lagi Bu. Oh. Besok kerja lagi. Jadi di kampung tuh gitu Bu, sempatnya malam ya malam. Dan jauh. Antara 3 kilo, Wah, 4 kilo, capek lah. lewatin kampung-kampung, lewatin hutan gitu. Ya itu ada suara kayak gitu. Itu jangan. Jawanya jauh mana? Saya Jawanya jauh mana? Solo Bu. Solo Karanganyar, di Mapolo saya. Itu dulu wah serem-serem Bu. Sekarang Nah, kalau ada suara-suara kayak gitu Bu, jangan dianggap ada gitu. saya nikah udah banyak rumah sih. Ntar kalau dianggap itu ada beneran Bu. Apalagi ada orang sakit, wah nanti diencok-encok ya, kalau bahasa Jawa diencok-encokkan di wah ntar ini dunia kena dia ini. itu begitu, nggak usah. Jadi nggak boleh Bu kayak gitu tuh, nggak usah. Yang penting kita doa kepada Allah. Kita kan punya Allah Bu. Iya. Nah kalau orang Islam tuh punya Allah. Biasanya sih nggak pernah ada apa-apa gitu ya. Ya, Kalau jam 11 itu ada tukang tok-tok suka biasanya pulang gitu. Jadi keluarga dia itu muka gitu semua. jadi nggak usah dipikirin Bu Pulang kayak gitu. Pulang dagang biasanya jam 11 jam 12-an kan paling banter. Jam 12 itu udah sekarang sebelum jam 12 udah pada pulang. Lah laris? Jadi kalau udah pulang tuh udah ngumpul di sini di depan. Ya. Oh depan banyak orang kalau malam. Tukang jualan suka kumpul gitu, mungkin janjian kali kumpul di sini ngobrol-ngobrol dulu. Oh iya. Pulang gitu. Kalau enggak ya ketemu dan apa tuker-tukeran makanan, kalau jual makanan gitu Bu, biasanya. Biasanya. Makanya kalau ada suara-suara apa malam-malam jangan Ibu anggap. Suara cecek pun jangan dianggap. Suara tokek juga jangan dianggap. Karena ada orang itu ada tokek bunyi, dihitung. Tokek sugih, tokek larat, tokek sakit, tokek sehat. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kan ada kan kadang-kadang rumah itu kedatangan tokek itu kan. Terus tahu-tahu bunyi, tokek. Itu jangan dihitungin. Biarin aja, namanya itu binatang memang bunyinya seperti itu. Mau diapain? Mau bunyi ganjil, genep kayak udah biarin aja. Cicak juga gitu, cek.
Tapi Ada- kalau cicak itu katanya boleh dibunuh ya. Ya boleh bu. Cicak mah kan itu jin katanya. Bukan. Cicak itu bukan jin bu. Nah namanya jin kelihatan dong kalau cicak. Cicak kan kelihatan bu. Jin itu nggak kelihatan bu. Ya cicak itu kalau kencing atau berak kan jadi penyakit sama kita kalau kena. Asal apapun Bukan yang hanya kamu katanya toh bu. apapun yang katanya kan. kamu nggak pernah benar. Kalau saya setahu saya bu, seumur-umur saya itu udah pernah melihara tokek juga sudah, cicak sudah tak pelihara bu. Itu nggak tahu kencingnya bagaimana, kencingnya di mana nggak tahu. Kalau berak, kalau tokek beraknya oh seperti itu di situ aja. Ya kadang-kadang diinjek-injek sama dia. Cicak juga gitu bu. Kita pegangin juga nggak jadi penyakit. Enggak, kalau cicak dipegang suka ekornya dipatahin. Iya, kan saya juga pernah diberakin cicak tuh saya tidur, berakin plok gitu di celana juga nggak sakit. Enggak Bu, itu cuma katanya aja, nggak usah diperhatikan Bu kayak gitu. Pokoknya ilmu apa saja Bu, kalau hanya katanya nggak usah diperhatikan. Jadi biar aman Bu, dan kita nggak suudon. Kalau dia itu masalahnya Dan itu kan persangkaan yang jelek. Kalau bisa kita tuh kusnudon bila persangkaan baik kepada Allah. Makanya kalau ada suara-suara yang kira-kira tuh suara kucing, suara gedebuk gitu, nggak usah diperhatikan. Wah ini santet. Kalau santet bener. Kalau kita perhatikan. Tapi kalau nggak ada Bu. Zaman sekarang santet itu udah jarang. Ya ada, tapi udah jarang. Jadi kalau umpama sakit kayak gini ya sakit dari Allah. Penyembuhannya ya dari Allah. Toh kita ke dokter, minum obat, itu perantara aja, lantaran. Sembuh itu lantaran dari dokter, dari terapi seperti ini lantaran, perantara. Asli yang menyembuhkan itu Allah. Ada Bu, orang terapi dulu di Bekasi Timur, ya kan? Sakitnya parah Bu, sakitnya parah. Karena ya Allah sudah menyembuhkan, ya kan? Cuma ketemu saya, tak pegang, tak nasihatin, sembuh. Ada gitu. Padahal saya cuma megang doang, salaman, megang, cerita, nasihatin, cerita. Lama-lama dia tuh katanya kayak ada sesuatu kekuatan tuh langsung kuat gitu, badan ini kuat, sehat Bu. Ada. Nah itu Allah yang menyembuhkan. Bukan karena saya, bukan. Kalau dunia dia itu udah Jadi kita itu apalagi zaman sekarang, zaman canggih. Sekarang tuh jangan punya pikiran kalau sakit tuh dari sana, dari teman, dari saudara, dari si A, si B. Nah nanti kalau begitu, nanti kelamaan Bu sembuhnya. Jadi biar cepat sembuh, santai aja. Ini maaf loh Bu ya. Maaf, pokoknya kalau ada suara kayak gitu, besok lagi jangan dipikirkan, jangan diomongkan sama orang lain. Termasuk mimpi Bu. Ibu mimpi, itu jangan diomongkan sama orang lain. Kecuali yang diomongin itu, yang diajak ngomong tahu, benar-benar tahu artinya mimpi. Kalau nggak tahu, wah saya tadi malam mimpi gini. Nah, itu diomongkan, nanti terus suruh, kamu ntar gini. Nah, ntar gitu, bener Bu. Nggak boleh itu. Saya Bu, saya sedikit tahu masalah mimpi, masalah itu sedikit, tapi sedikit saja. Makanya kalau ada orang mimpi cerita sama saya, tak tanya sama bapak-bapak, Pak De, saya mimpi gigi saya jatuh Pak De, gitu kan? Anda pernah tanya sama saya. Terus tak tanya, Bapak tidur nggak? Tidur Pak De, pules. Oh berarti itu benar, mimpi Bapak itu benar. Karena Bapak tidur. Kalau Bapak melek kok terus ngomong gitu, itu namanya ngelindur. Kalau tidur kok mimpi, benar. Itu kembali orang turu, kembali orang tidur. Jadi kalau ada suara-suara kayak gitu, kadang-kadang suara di mana ada. Enggak kita terus, oh ini ada yang ngirim, terus dukunnya perempuan, enggak, itu salah itu. Kalau bagi saya gitu Bu. Terus terang aja kalau masalah santet kayak gitu, kalau saya tuh ya percaya ada, tapi jangan terus kita tuh kalau sakit terus diincokkan ke situ, jangan. Biar cepat sehat, Bapak juga biar cepat sehat.
Nanti kalau bapak itu ada suara-suara kayak gitu, terus nanti diperhatikan betul, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau nggak diperhatikan, cepat sembuh. Ini bapak ini hanya perlu itu aja, kesabaran dan semangat. Jadi semangat ya, bapak ini kalau sabar, semangat, nggak marah, udah, namanya sabar ya nggak marah. Dan jangan kepancing marah. Nah itu, cepat sembuh Bu. Karena ini stroke, bapak ini stroke, terus diabetesnya tinggi. Kalau diabetesnya udah berkurang gulanya. Diabetesnya, Iya, udah. iya, tapi kan karena pakai obat tuh Bu. 300, 200, sekarang tinggal 100, berarti 130 ya kemarin. 130. Iya. Minum obat tapi ya. Minum obat. Iya. Makanya saya sebulan Ya ini kan sekali. pankreasnya belum hidup Bu. Apanya? Pankreasnya belum hidup normal, belum. Kalau pankreasnya udah normal, nanti tanpa minum obat, ya bapak minum udah bebas, minum manis bebas. Karena pankreasnya belum normal. Nanti tanggal 24 suruh puasa bapaknya, mau dicek semuanya keseluruhan. Oh ya, Gula, dicek segalanya lah, jadi harus puasa dulu. iya. Paling puasa juga dari pagi doang, nggak puasa sehari Kemisnya semalam. suruh puasa. Ya? Kemisnya suruh puasa, Jumatnya periksa dokter, jadi saya harus daftar sebelumnya. Bukan puasanya itu itu Bu, dari pagi mama. Kita nggak boleh makan sampai nanti siang diperiksa, nggak gitu nggak. Nanti itu puasanya, kalau puasa kita kan dari seharian gitu ya. Tapi Ya. puasa ini nggak tahu. Biasa kalau puasa mau dicek itu gini Bu. Jadi pagi-pagi itu kita nggak boleh makan. Paling minum buang pagi, pas pagi-pagi itu minum ya kan. Nah itu nanti kalau nggak jam-jam 3 itu kita makan lah, makan sarapan sedikit. Dan nanti sampai dicek jam 3 atau jam 2 malam atau jam 2 siang itu dicek kan biasanya. Nah, itu gitu, Bu. Jam 10 dokternya udah ada. Bukan dari kemarin puasa sampai sekarang jangan. Lemes nanti. Iya. Puasanya semalam aja, dari malam aja. Jadi sore makan, sampai pagi nggak makan. Lama. Nah nanti sampai ngeceknya jam 10 atau jam 11 atau jam 12. Nah itu sampai itu Bu. Jadi pagi itu jangan makan, jangan minum. Dia itu nggak ngerti bahasa. Kalau orang mau dicek gitu Bu biasanya. Kalau dicek darah atau Iya, apa dicek tuh keseluruhan. dari pagi, bukan dari kemarin. Pama ngeceknya hari Jumat, Karena gulanya udah bagus, udah turun terus dari 300 terus 200 terus sekarang 130, jadi udah bagus gulanya. Ya. Jadi makan obat gula juga sehari 2 kali, sekarang makan pagi dan sore. Siang tadinya kan 3 kali, pagi siang Ya. sore, sekarang pagi sore. nanti kurangi sekali aja Bu. Kalau udah sehat, kurangi sekali aja. Jadi gini Bu, puasanya itu bukan dari kemarin. Kalau Jumat dicek, Kamis nggak usah puasa. Jumat aja. Jadi malam Jumat tuh makan. Iya. Nanti pagi ya udah nggak usah makan, nggak usah minum. Gitu. Dia itu orang bodoh ngerti Ini- kata-katanya. Jari ini udah mau hampir lurus loh Pak. Hampir tapi belum ya. Ini udah nggak sakit banget kan Pak gini. Udah hampir lurus. Dulu kan bengkok banget kayak gini. Makanya ini dan jendel di sini. Karena bengkoknya udah kelamaan. Karena Oh, kalau sudah. kita yang gini dikirain biasa aja Oh, ya, taunya yang ini agak gini ya. Iya melengkung Bu. Ini yang satu ini melengkung, lekuk gini. Saya itu pagi gue bersa apa? Oh, Ya. yang tadi. Yang apa namanya? Dengkul. Oh, Dengkul kiri. Kenapa? tadi bisa. Gak nyambung. Ntar Pak. Jadi gini loh Bu. Ntar Pak bilang. Ada luka Bapak. Di dengkul kiri. Yang itu yang putih itu loh Bu, di bawah dengkul. Ntar beli salep aja. Iya, bilang itu lupa. Ntar ditulis. Otaknya nggak ada. Ya. Bapak bawa obatnya? Enggak. Nanti kalau kesini lagi. Ya, Nanti kalau kesini lagi bawa obatnya apa sekarang dibawa? beli Bu, beli Iya. ke apotek. Oh, udah. Ntar Ibu beliin. Iya. Ntar tak kasih namanya salepnya. Salep. Kalau udah selesai nih. Saya ingat Pak ini Pak. Tak inget-inget. Nyambung. Cuman lagi mijet tadi lagi. Yang ngomong aja nggak nyambung. Saya masih inget ini soalnya luka
luka kalau nggak dikasih salep nanti takutnya ngoreng Bu. Ngomong Kalau aja udah ngoreng, tentang itu. repot karena ada diabetes, walaupun diabetesnya ini kan luka Bu nih, coba Ibu lihat sini. Iya. Iya. Ini luka dari sini ke sini nih. Nah ini harus kasih salep biar kering. Ini coba nanti kan tak kasih minyak ini, minyak manunggal jiwa. Ini udah mulai agak kering sedikit Bu. Tadi berair, terus apa ya? Berair nih tadi. Ini udah mulai kering. Makanya ini nanti kalau kasih salep, ini sembuh. Ini semua aja kasih salep ini. Ini juga ini Bu. Terus tolong kasih gula pasir tiap hari Bu kakinya. Biar ini cepat bersih. Ini kan masih hitam. Nanti kalau udah dikasih gula pasir ini bersih kuning semua ini. Dari ngomong kan belum itu. Tiap hari Bu, pagi sore. Jadi bagaimana? Coba belajar ngadeg boleh Pak. Bismillah. Kan Pak Gundilan. Udah napak yang kiri ya? Hah? Yang kiri napak ya? Yang kiri udah apa? Iya. Gak tahu Bu. Yang kanan belum ya Bu ya? Yang kanan ada tingkat. Masih jinjit ya. Nah ini kan Bapak ini separuh yang kena Bu. Tangan juga yang kanan nggak sempurna kan? Diangkat aja susah. Tapi udah mau napak nih kayaknya. Gak mau apa? Jilidnya sedikit, terus yang kiri udah napak. Iya, yang kanan separuh, soalnya yang kena. Loh kok udah ada gini hari ya? Sekarang mah, ini lebih cepat kok. Kalau nggak salah aja jam 3 kurang sekarang mah. Iya. Maghrib jam 6 kurang. Makanya dulu jam 12 kurang, dulu kan jam 12 dulu, sekarang jam 12 kurang. Emang pagi-pagi udah gitu, udah terang kan? Iya. Udah terang. Perputaran bumi. Udah mau napak tuh Pak, dikit lagi napak. Kan dikit lagi. Ini udah napak. Di sini agak tegak, dikit lagi. Ini Ya. napak. Duduk ya Pak ya? ya. Dikit lagi ini udah napak. Ini Nanti belajar bangun kayak tadi yang tak ajarin ya Pak. Kalau Mama bangun coba Bapak terlentang. Jadi kaki diangkat, sentakan. Terus, tapi kepala ini yang naik gitu ya. Ini belajar bangun. Nanti kalau enggak yang miring tadi. Bapak miring, tangan buat pegangan sini, neken. Bukan Bapak cari pegangan. Kalau Bapak cari pegangan, sini kan nggak ada pegangan. Bapak coba neken. Tangan kanan buat neken, tangan ini, kanan ini supaya kuat gitu ya. Ini kan udah mau lurus nih yang jari tengah. Nih udah segini udah nggak sakit. Biasanya kan sakit banget nih. Ini biasanya kan segini, wah kok ini udah hampir lurus, ya kan? Ini kaki juga udah mau napak yang kanan. Jadi nanti belajar bangun gini, bangun miring, tangan ini yang buat pegangan ya. Buat neken aja, tekan kasurnya diteken kanan kiri. Nanti kekuatan Bapak sampai di mana? Ya? Jadi belajar harus ada latihan tanpa disuruh. Tapi nggak boleh marah. Kalau nggak bisa nggak boleh marah. Nggak boleh aduh. Terus ngomong nggak bagus. Kan ada Pak. Kemarin tuh saya duduk sama orang sebelahan. Ngomongnya jelek gitu. Itu tutupin itu. Kan kena sinar matahari. Batin saya orang sombong amat ini saya gitu. Jadi kena sinar matahari nggak mau. Coba kalau nggak kena sinar matahari, dia malah mampus padahal. Saya paling nggak suka kayak gitu Pak. Jadi orang sombong tuh saya nggak suka. Kita harus belajar sabar, ya.